penyertaan Tuhan begitu luar biasa seminggu kemarin, dan kita di sini akan bersama-sama ibadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu This Is The Day. Masuk ke dalam doa pembukaan sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah memimpin menyertai kami sehingga adik-adik teruna bisa beribadah, diberikan kesempatan untuk ikut beribadah hari ini bersama-sama dengan kami kakak layan walaupun secara online. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Inilah doa kami sudah berdoa. Amin. Kita lanjut ke pembacaan Mazmur yang terambil dari Mazmur 9 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Dengan perikop Allah pelindung orang-orang saleh. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau, bermazmur bagi namamu ya Maha Tinggi. Adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman yang akan Kak David bawakan pada hari Minggu ini, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu datang merendahkan diri, menaikkan syukur, puji terima kasih kepadamu, karena begitu besar kasih setia yang Kau berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini dengan tidak perlu satu apapun juga. Sebentar lagi adik-adik Taruna GBP Shalom Balikpapan akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang hamba-Mu akan bawakan dapat bertumbuh dan berkembang dalam tubuh mereka, sehingga mereka dapat mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Berkati hamba-Mu juga yang akan membawakan firman yang berasal daripada-Mu Bapa, kiranya Engkau memberkati agar segala sesuatu yang hamba-Mu bawakan seturut dengan kehendak Engkau. Inilah doa kami Bapa, amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga yang akan dibawakan atau dibacakan oleh adik terkasih kita Basti.
Ulangan 9 ayat yang pertama hingga ketiga. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan, dan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memusnahkan mereka, dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Terpujilah Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Shalom adik-adik taruna GBB Shalom Balikpapan. Kembali lagi kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang terdapat pada Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Pada hari Minggu ini Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3 akan membahas mengenai setiap kemenangan Israel adalah karena karya Tuhan yang menggenapi dan memenuhi janji-janjinya bagi Israel. Yang kedua adalah mengerti bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan anugerah Tuhan sebagaimana diluangkan dalam pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, menyatakan komitmennya untuk mengasihi Tuhan dan sesamanya dengan sungguh-sungguh. Kitab Ulangan merupakan kitab di mana berisi mengenai pidato Nabi Musa pada saat Nabi Musa membawa bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang Tuhan sediakan. Dalam proses perjalanan begitu besar tantangan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Perjalanan menuju tanah perjanjian itu begitu banyak liku-liku yang dihadapi oleh bangsa Israel, tetapi bangsa Israel dan Musa bisa melewatinya dengan kekuatan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan bangsa Israel. Kemudian kitab Ulangan merupakan tulisan tentang pidato Musa ini sebelum Yosua mengambil alih tugas-tugas yang dilakukan oleh Musa. Di situ Musa selalu menekankan mengenai kerendahan hati, kerendahan hatian yang diterapkan dalam kehidupan bangsa Israel, di mana kemenangan yang mereka capai pada saat itu semua karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu Tuhan ingin mengajarkan bahwa adik-adik haruslah tetap hidup rendah hati apabila dalam menghadapi setiap persoalan. Kemenangan yang terjadi bangsa Israel merebut tanah perjanjian bukan semata-mata bangsa Israel itu kuat, bukan semata-mata bahwa bangsa Israel itu pintar-pintar atau hebat-hebat, tetapi Tuhan sedang menggenapi firman-Nya dalam kehidupan bangsa Israel bersama dengan Nabi Musa. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kemenangan juga kemerdekaan yang akan kita rayakan pada tanggal 17 Agustus seminggu ke depan, itu juga berkat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Tuhan mengirimkan pahlawan-pahlawan yang begitu luar biasa. Tuhan izinkan peperangan itu terjadi supaya bangsa Indonesia selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan mengizinkan Belanda masuk, Tuhan mengizinkan Jepang masuk agar bangsa Indonesia dapat men-sharing, dapat melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik harus sadari bahwa ketika adik-adik mendapatkan ranking 1, ketika adik-adik mendapatkan prestasi yang adik-adik alami dalam kehidupan dengan adik-adik, itu bukan karena kekuatan kalian, itu karena kasih karunia Tuhan. Tuhan izinkan dalam kehidupan kalian. Kalian harus sadari bahwa kalian berada di dunia ini bukan sekedar kalian diciptakan Tuhan untuk berada di dunia ini, tetapi kalian harus sadari bahwa kalian datang ke dunia ini untuk menjadi berkat
bagi orang lain termasuk orang tua, orang lain juga teman-teman sekolah, lingkungan bermasyarakat. Yang perlu kalian sadari adalah kalian harus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kepentingan kalian dalam kehidupan berbangsa dan negara, kalian tidak perlu menjadi polisi, kalian tidak perlu membela negara, kalian tidak perlu menjadi abdi. Kalian menjadi anak-anak yang menghormati orang tua, kalian menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kalian menjadi anak-anak yang rajin berdoa. Itu sudah merupakan sumbangsi kehidupan dan prestasi apa yang negara inginkan dalam kehidupan taruna di Indonesia. Oleh karena itu, kakak harapkan bahwasannya ke dalam kehidupan keseharian kalian harus mengandalkan kekuatan Tuhan, karena Tuhan begitu besar kasih setianya untuk menghadirkan kalian, untuk mempersatukan kalian di dalam taruna GBB Shalom Balikpapan untuk menjadi berkat bagi sesama kalian. Kakak harapkan kesombongan yang ada terjadi dalam kehidupan kalian, keangkuhan yang ada dalam kehidupan kalian harus kalian doakan untuk kehidupan kalian sehingga kalian tidak menjadi sombong, karena roh kesombongan dan keiri hatian, keangkuhan itu bukan berasal dari Tuhan. Kemudian pemahaman teologi pada saat ini bukan karena Israel baik dan karena prestasi-prestasi yang dicapai Israel yang membuat Allah jatuh hati kepada Israel dan memberikan kepada mereka tanah Kanaan menjadi milik pusaka pemberian Tuhan, karena Allah menepati janjinya kepada Abraham leluhur bangsa Israel. Oleh karena itu, apapun yang kalian juga capai hingga saat ini itu bukan karena kalian itu hebat. Sometimes mungkin kalian berpikir bahwa aku ranking 1, ya iyalah aku loh rajin belajar, ya iyalah aku selalu ngikutin apa yang didengarkan oleh guru supaya aku mendapatkan prestasi yang begitu luar biasa. Tetapi kasih karunia Tuhan mengizinkan itu terjadi kepada kalian supaya kalian menjadi berkat, kalian menjadi saksi. Ini loh anak Tuhan berprestasi, ini loh anak Tuhan bisa mendapatkan ranking 1 dan menjadi teladan bagi teman-teman kalian. Kemudian rendah hati kepada Tuhan dan rendah hati kepada yang lain atau kepada sesama manusia itu merupakan karya Allah. Maka yang diminta kepada Allah untuk memenangkan hati dan tidak menghitung jasa, apalagi membanggakan jasa mereka. Jadi pada saat bangsa Israel menuju tanah Kanaan, ya mereka harus sadari bahwa pertolongan yang berasal dari Tuhan itu juga melalui orang lain. Sehingga pada saat itu bangsa Israel harus berterima kasih kepada Tuhan melalui orang lain yang melancarkan proses perjalanan mereka untuk menuju tanah Kanaan. Begitu juga dengan kehidupan kalian sehari-hari. Tanpa kalian sadari itu kalian menjadi taruna Shalom, Tuhan izinkan kalian itu bertemu supaya kalian saling memberkati, supaya kalian bisa meneladani apa yang sudah menjadi pribadi teman yang lain yang positif, tidak yang negatif ya. Dalam artian gini, ada hal yang mungkin adik-adik yang adik-adik sadari bahwa si A mempunyai sifat yang tenang dalam menghadapi masalah. Si B mempunyai sifat yang luar biasa atau memimpin dalam kehidupan mereka dan saling menasihati. Mereka si B tidak mudah gegabah. Hal-hal positif yang itu yang harus kalian contoh dalam kehidupan kalian sehari-hari. Begitu juga si B terhadap si A. Ada beberapa Tuhan menciptakan kalian tidak sempurna juga, tapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu kekurangan dalam kehidupan kalian supaya kalian mengintrospeksi diri kalian untuk menjadi kuat dan menjadi manusia berpribadi yang luar biasa. Yang Tuhan harapkan dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini, mengasihi sesama adalah hal yang utama, dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia adalah hal utama yang harus kalian lakukan dalam kehidupan kalian, agar segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kalian bisa menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, orang beriman harus menjadi contoh dan teladan tentang hidup yang menghargai kemerdekaan sebagai bangsa yang diterima dari Tuhan. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ya, dalam perkataan itu sendiri ya memang itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Sudah jelas bahwa Tuhan tidak menginginkan adanya peperangan, Tuhan tidak menginginkan adanya
permusuhan dalam kehidupan kalian. Oleh karena itu, begitu juga dalam kehidupan kalian, kesalahan kalian, hendaklah kalian tetap hidup rukun antara satu dengan yang lain. Hendaklah kalian selalu memberikan nasihat kepada kehidupan teman-teman lain, sehingga kehidupan kalian dapat selalu menjadi berkat bagi sesama manusia. Demikianlah firman Tuhan yang kakak bawakan, agar firman yang kakak bawakan dapat menjadi teladan yang Tuhan inginkan, yaitu rendah hati dan saling mengasihi. Amin. Marilah teman-teman kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sumber segala berkat dan kasih karunia. Saat ini kami menyatu dalam doa dan permohonan, hendak mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami ingin mendoakan untuk warga jemaat GPIB Shalom Balikpapan. Tuhan memberkati, Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, keselamatan, serta umur panjang. Kiranya kami semua senantiasa berada dalam penyertaan dan lindungan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami juga ingin mendoakan untuk Pospel Kestak Top 6, Samboja dan Senipa. Kiranya selalu berada dalam kebersamaan sebagai jemaat GPIB Shalom Balikpapan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau menyertai, kiranya juga Engkau memberkati dan turut campur tangan dalam segala bentuk pelayanan, baik KMJ, presbiter, maupun paduan suara yang ada di jemaat kami ini. Kiranya terus menjadi berkat, terus menjadi alat Tuhan dalam kerja pelayanan yang ada di gereja kami ini. Biarlah segala sesuatu yang dilakukan ya Tuhan, semuanya semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Inilah doa kami. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Pada hari ini kami juga akan mendoakan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, berkatilah bangsa dan negara kami di tengah pandemi ini, supaya bangsa kami dapat menghadapinya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk ekonomi nasional ya Tuhan. Berkati Tuhan supaya ekonomi negara kami, negara Indonesia tetap stabil. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keamanan kota, yaitu keamanan kota Balikpapan. Berkati juga TNI Polri sebagai aparatur negara. Semoga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Inilah doa kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bagi pelayan GPIB di seluruh Indonesia. Berkati juga karyawan presbiter, BPPJ, komisi, Pelkat, dan pelayanan pengobatan Agape Shalom Balikpapan. Kiranya mereka dapat melaksanakan tugas dan pelayanan mereka dengan baik dan benar. Inilah doa kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk panitia pembangunan gereja GPIB Shalom Balikpapan. Tuhan, kiranya terus memberkati di setiap pekerjaan-pekerjaan di dalamnya. Kiranya terus memberikan kelancaran juga, kemudahan juga Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi bencana alam yang ada di Indonesia dan di sekitarnya, terutama bencana alam yang sekarang sedang melanda seluruh dunia Tuhan, karena virus. Kiranya Tuhan Yesus memulihkan juga memberkati kami. Kiranya Tuhan Yesus melindungi kami selalu dari coronavirus, juga kiranya Tuhan memulihkan dunia ini dari coronavirus. Inilah doa kami. Tuhan Yesus Kristus, serangkaian doa syafaat yang kami bawakan, adik-adik Toruna bawakan,
kiranya Engkau mendengarkan Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk kehidupan adik-adik taruna, kehidupan mereka, studi mereka, kehidupan keluarga mereka. Berkati orang tua mereka, berkati kakak-kakak mereka, berkati adik mereka. Tuhan Yesus Kristus berkati kehidupan mereka, agar segala sesuatu damai sejahtera dapat hadir di tengah-tengah keluarga mereka, Bapa. Kiranya Engkau memberkati Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah membawakan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah roh kerendah hatian, roh ketaatan Tuhan Yesus Kristus dan roh mengasihi selalu mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga kehidupan adik-adik ini dapat menjadi berkat di keluarga, di masyarakat, di sekolah. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami Engkau lihat, Engkau awasi Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak akan membuat kehidupan kami sehingga kami jatuh sampai tergeletak. Seluruh doa kami ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, anakmu putra tunggal Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. dalam pengucapan syukur kita akan memberikan persembahan dan akan diiringi oleh lagu dari KMM nomor 161, Bukan Karena Upahmu.
Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu dan untuk menyatakan kekuatan kasih Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan ya Kapona ya, ibadah kita hampir selesai. Terima kasih buat adik-adik taruna GBB Shalom Balikpapan yang sudah mengambil bagian. Ada singa, kemudian terus ada doa syafaat, ada persembahan dan lain-lainnya. ada Kak Foda juga. Terima kasih Kak Fona ya sudah memberikan berkat untuk menjadi seorang liturgos untuk adik-adik taruna GBB Shalom Balikpapan supaya menjadi berkat bagi kehidupan Kak Fona. Oleh karena itu kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Kembali lagi ya Tuhan Yesus Kristus, Allah yang baik, hamba-Mu datang merendahkan diri menaikkan syukur puji terima kasih kepadamu. Engkau telah memimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Biarlah pelayanan yang kami lakukan, adik-adik kami yang lakukan, para tim-tim yang sudah terlibat dalam ini, Engkau berkati kehidupan mereka. Engkau berkati seluruh aktivitas mereka. Berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan Yesus Kristus, agar segala sesuatu dalam kehidupan mereka selalu menjadi berkat untuk pribadi mereka masing-masing dan orang lain. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh ibadah ini, agar segala sesuatu yang terjadi pada hari ini Engkau berkati dan seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa kami Bapa. Amin.